pernah nonton porno? Saya pernah nonton. Luar biasa. Satu dia. Saya sebagai laki-laki yang normal. Saya baru nonton dari tadi. Oh, luar biasa. Salam dulu. Halo semuanya warga netizen yang kami hormati dan kami banggakan. Kami sapa kalian semua dari tanah Papua. Untuk kali ini saya akan sharing session bersama pemuda-pemuda yang sangat fenomenal. Dan mereka muncul begitu aja misteri, langsung tiba-tiba cek ini. Enak saja, saya jalan kaki datang dari bawah. Ya, jadi bro apa kabar? Bro, Puji Tuhan, kabar sehat. ya, bro boleh Seperti cuaca di Papua. luar biasa, bro Luar apa biasa. kabar? Puji Tuhan, saya juga aman. Ya, ini bro berdua bisa perkenalkan diri, bisa inisial, bisa nama sesungguhnya, pilihan. Bapak duluan. Bapak Menteri duluan. Iya, Pak Menteri mewakili Indonesia. mudah-mudahan Ya, itu benar terjadi. Perkenalkan, nama saya Danli Kogoya. Seorang welcome, Lani. welcome Dali. Saya tidak tanya orang lain nih, welcome. Oh. Iya, kalau itu cut. Ya, kalau bro, Kalau saya Nelwan. Jadi itu nama saya dan itu juga nama lengkap. ya jangan lupa chatting ke mereka bagi teman-teman cewek-cewek yang suka kedua tampan pria ini. Beri aplaus buat semua teman-teman yang sudah nonton. Ini apa ya artinya? Nah, Ya ini cinta. Oh, Jadi cinta. hari ini topik kita tentang cinta, Tentang cinta, berarti cinta. falling love ya. Dan begini loh. kita bebas diskusinya. Jadi kedua pria tampan ini mereka berdua, kebetulan saya sudah menikah dan mereka dua belum menikah. Kita Jadi menuju kita akan sharing tentang bagaimana kesehatan reproduksi, bahkan sampai ya ini kita bicara opini ya, tidak terikat dalam pelajaran, bahkan tidak terikat dalam ini semua opini. Jadi bebas. bebas. Oke. Pak berdua silakan ini. Nah, Berdoa. berdoa aja. Terus silakan berdoa dulu. Tapi ini menurut saya sangat silakan. menarik sekali diskusi. Ya, Iya. bukan ya bisa dibilang diskusi juga, pokoknya diskusi lepas lah. Mengenai tentang seks atau tentang pernikahan dan lain sebagainya. Nah, opinimu bagaimana itu? Kalau opini saya tentang seks, untuk saat ini kita sudah tidak bisa jadikan barang itu sebagai apa ya, barang tersembunyi atau barang rahasia yang harus dibicarakan di balik tembok, tidak. Ya. Tapi untuk barang ini kita sudah harus bisa dibicarakan secara terbuka. Betul. Karena secara sadar atau tidak sadar sekarang kita generasi sekarang ini sudah larinya sampai ke situ, Ya. ke hubungan yang memang seharusnya belum saatnya tapi sudah terjun ke situ. Jadi memang momen sangat penting sekali untuk kita kupas betul-betul. Yes. Kalau Bro Kogoya sendiri bukan Enggianus berteman. Ayo Bapak, itu sensitif. Ya. Cut. Jadi untuk seks ini itu kebutuhan. Ya, kebutuhannya. Iya. Tapi seks juga kami tidak mungkin ada. Jadi karena adanya seks, manusia itu ada, dan populasi manusia khususnya di Papua itu ada. Jadi saya kira ya seks itu nikmat. Ya. Iya, karena Nikmat. saya belum nikah, jadi Sudah saya tidak. Ya, lanjut. Sudah pernah atau tidak? Itu privasi apa, tapi ya lumayan. Lumayan Saya kan itu. bicara jujur dong. Jujur saja. Kalau saya kan lonte begitu. Iya, kalau saya seks, masa kawin sudah. Jadi kita harus istilahkan, kadang-kadang orang Indonesia itu tidak bisa bedakan kawin sama nikah. Ya. Jadi kawin harus tanpa pernikahan, menurut saya, atau pernikahan kudus atau diberkati oleh gereja atau kepercayaan masing-masing, adat segala macam itu. Ya. Itu baru lakukan apa? Berhubungan intim antara suka sama suka atau secara paksa. Ya. Oleh saya atau sama dia, bukan kayak request kayak apa terhadap perempuan lain gitu. Oke. Itu yang saya lihat. Oke, jadi menurut pandangan Pak berdua, kadang kan anak muda ini berpikir kuliah sekolah sambil pacaran itu bagus.
coba pandangan berdua bagaimana? Apakah penting, haruskah kuliah sambil pacaran? Ada untung dan rugi, tidak? Pandangan berdua bagaimana? Kalau Kan dua kan sudah selesai nih. oke. Pernah terjun kah tidak? Iya, terjun lapangan, maksudnya terjun lapangan super pernah. Iya. Ya, tapi menurut saya pikir ada yang orang bilang begini. Pacaran itu semangat belajar. Biasa dari mitos, itu mitos menurut saya, itu bukan fakta. Ya. Coba realita itu orang pacaran ketika diputusin, coba berjalan ke kampus tiba-tiba harus semangat. Terada. Itu tidak akan pernah, itu real. Kenyataan begitu. Dan kedua itu orang lagi belajar, lagi kuliah atau lagi sekolah, baru dong pacaran, itu bukan fokus belajar, tapi terganggu aktivitas belajar. Menurut saya itu. Ya. Jadi orang-orang tersebut tidak akan pernah dalam pendidikan tidak efektif dalam pembelajaran sebenarnya. Oke. Jadi Anda pernah jadi korban juga begitu, bukan? Saya rasa saya tidak korban karena saya tahu diri itu hal itu. Oke, jadi Dan saya pacaran itu ketika pas semester akhir. Oke. Jadi ketika saya pacaran, mata kuliah sudah habis. Jadi saya tidak perlu pikirkan Jadi oke. Bro sendiri? Oke, kalau saya sendiri Kuliah sambil sih pacaran. kuliah sambil pacaran. Kalau menurut saya sih sebenarnya kita harus paham dulu ya arti dari berpacaran atau definisinya. Ya, betul. Definisi dari berpacaran ini. Kadang sejauh ini kita pemahaman tentang berpacaran, kita jujur saja saat ini sangat disayangkan sekali. Jadi ketika orang berpacaran untuk kita generasi sekarang ini, kita harus kasih semuanya. Kasih hati ya. Dalam arti hati dan semuanya. Kalau tidak berarti kau bukan saya punya pacar begitu. Berarti kau tidak sayang saya, kau tidak cinta saya. Kalau betul-betul kau cinta sayang saya, berarti kau harus kasih semuanya. Itu murahan sekali itu. Itu murahan sekali. Padahal sebenarnya definisi sebenarnya tentang berpacaran itu, kalau menurut saya itu bagaimana kita bisa saling mendukung, bisa saling support dan lain sebagainya. Dalam studi atau dalam hal apa saja. Di momen pacaran itu kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Di situ, di proses-proses itu berpacaran. Sebenarnya berpacaran itu kata lain mungkin teman dekat ya, teman atau sahabat. Ya. Sahabat dekat begitu. Yang saling kita bisa curhat, bisa berbagi, terus kita harapkan untuk dia bisa kasih jalan keluar atau pencerahan begitu. Ya. Itu sebenarnya berpacaran. Dari situ kalau memang kita rasa nyaman dan ini bisa lebih lanjut lebih ke yang lebih dalam lagi. Ya. Gitu. Hanya kalau kita kuliah sambil berpacaran, hanya itu dulu kita perbaiki itu mindset itu. Apakah dia paham tentang berpacaran atau tidak? Ya. Kadang kalau tidak paham, ujung-ujungnya nanti kita yang korban. Bukan kita tapi dua-duanya tetap korban. Jadi saya kalau memang belum paham tentang arti sebenarnya tentang berpacaran, sebenarnya fokus saja dulu kuliah. Ya, jadi berarti kurang baik juga ya kalau kuliah belajar sambil pacaran. Iya. Saya begitu ya. Kurang terlalu baik. Maksudnya tidak terlalu menguntungkan orang-orang yang pengen mau jadi sukses dalam pendidikan. Karena begini, semuanya itu ada masanya. Jadi masa-masa kita sekolah, kuliah itu masa-masa fokus untuk kita belajar. Jadi masa-masa untuk mungkin kita berpacaran dan lain sebagainya itu mungkin setelah selesai kita masuk ke dunia kerja, dan di situ mungkin saya pikir masa-masa untuk kita mulai dekati untuk ke jenjang lebih serius untuk maksudnya teman hidup dan lain sebagainya. Nah, di momen berpacaran itu kita saling baku kenal antara satu dan yang lain. Jadi semuanya itu ada masanya. Masa untuk belajar, ya belajar saja fokus. Ya. Masa untuk kita akan berpacaran, terus masa untuk menikah dan buat anak dan beranak cucu dan lain sebagainya, itu saya pikir semua ada masanya. Ya. Jadi kalau masa untuk kuliah dan sekolah, fokus saja di situ. Jangan pernah khawatir. Pasti ada banyak yang menunggu juga. Iya, malah kok begitu, malah kok jadi istilahnya, orang misalnya kita nih, jadi perempuan macam jadi tambah hormat begitu sama kita begitu. Ya. Laki-laki ini tidak sembarang begitu, dia berwibawa dan lain sebagainya. Tidak sembarang jual diri sini Iya. sana. Menarik Luar ini biasa. guys. Jadi kita kalau bicara pacaran, bagaimana relasi ya. Sebenarnya ada banyak juga bilang pacaran sambil kuliah, pacaran sambil sekolah itu kan semangat belajar.
Berarti omong kosong berarti ya. Menurut saya omong kosong itu. Kalau menurut saya mau kosong bukan. Bukan, maksudnya menurut saya tuh, Pasti Bapak iya. punya alasan ya. Iya, bukan Alasannya mau kosong. bukan mengkosong, tapi ada baiknya juga. Jadi ya kita jadi win-win solusi lah. Jadi masih ada baiknya juga, tapi itu jalan tidak tepat dari cara pandang kami. Ya. Karena pacaran boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang hampir berapa persen itu, lebih dari mungkin 70% itu orang pacaran dari SMP, SMA atau kuliah. Belum tentu itu dia punya jodoh. Tapi ketika ya sekitar 30 atau 25% itu mungkin jadi jodohnya mereka. Tapi tiba-tiba saya pacaran, tiba ada masalah putus dan kita jadi ini kayak gitu. Itu terjadi. Jadi kita ada apa yang kita pacaran itu kan untuk menata untuk masa depan yang baik atau dengan hubungan antara si pria dan wanita. Tapi ketika dalam berjalan waktu itu ada ketika masalah terjadi apa-apa itu, kalau kita ini bentrok dalam hubungan itu, terus motivasi belajar menurun segala macam, jadi berantakan begitu. Jadi mengakibatkan semua rencana baik gagal. Itu yang biasa terjadi. Saya punya pengalaman, bro. Saya waktu semester 1, 2, 3 saya pernah pacaran. Pacar saya di Wamena, saya kuliah di Jawa. Dan pacar saya itu diambil oleh orang lain. Wih, keren. Alah, enak apa? Sakit hati, men. Itu Sakit pasti. hati, bro. Iya, itu rasanya. Dan dampak buruknya itu pacaran sambil kuliah itu. Sampai saya putus kuliah. 1 semester putus. Itu masa tidak tahu nih, masa rasa sakit hati itu bagaimana ya? Ya orang lain yang bawa lari Oh, lah. lari dia. Saya di Jawa, men. Itu masa rasanya bagaimana? Rasanya kayak Sakit, sudah kasih harapan penuh. Sudah baku telepon, sudah I love you sayang. Pasang foto profil di Facebook, Siu, Instagram. sayang demi orang putulang rusuk ya. Dengar-dengar kejadian yang paling menyedihkan tuh 31 Desember, jemput tahun baru. Saya telepon sampai 30 kali tak terjawab. Buset. Rupanya aku tahu brother dia sudah jalan dengan laki-laki lain. Tanggal 3 baru dia konfirmasi, kakak saya minta maaf, saya sudah tidak jaga sapu keperawanan lagi. Tapi hebatnya dia bisa mengakui itu, saya pikir luar biasa. Nah, bagi saya perempuan dia hebat. Iya, Dia perempuan Wamena. luar biasa. Begitu, bro. Anda pernah rasakan seperti begitu ketika kalau bro berdua? Sampai saya punya kuliah hancur satu semester. Sampai saya malas kuliah, bro. Saya harus pastikan datang ke Wamena, pastikan dia sudah menikah benar-benar. Begitu, bro. Oh ya, lihat dengan mata sendiri baru saya kembali ke Jawa lagi. Saya punya pengalaman. Jadi menurut saya pacaran sambil kuliah udah bagus lah menurut saya. Lebih bagus anak muda yang sekolah, kuliah, lebih bagus fokus belajar dulu Nah, sampai selesai. betul, sepakat. berarti kita sepakat kalau pacaran sambil kuliah tidak bagus. Tidak bagus, Iya, itu memang tidak normal. Iya, betul. Mengganggu, bro. Sebenarnya itu Saya punya pengalaman yang tragis itu. Iya. Jadi saya sedikit tidak suka kalau anak muda yang sambil kuliah baru sudah bergoncengan, baru romantis, baru masih bergantung sama orang tua punya nah penghasilan. itu lah. dia. Nah, ini betul. Kecuali kau sudah punya pemasukan sendiri ya, Ya. boleh saja. Dan yang paling penting itu mungkin kembali lagi tentang pemahaman ini. Ya. Pemahaman tentang berpacaran. Karena orang tidak paham di situ. Arti sebenarnya berpacaran itu apa sebenarnya? Kadang dong pikir itu sudah berpacaran itu berarti sudah sah seperti suami istri. Ya. Nah, itu yang jadinya kalau tiba-tiba putus jadinya satu jadi sakit hati lah, sampai Ya. bisa minum baygon lah, Itu sama sampai dengan saya. pengaruh sampai ke kampus lah dan Saya lain kuliah sebagainya. putus jago serius nih saya. Bro. Karena itu satu poinnya kita harus paham tentang itu definisi tentang berpacaran yang Ya. sesungguhnya itu bagaimana. Betul. Secara kita kan orang beragama semua. Secara pengajaran di dalam Kristen bagaimana, secara hidup bersosialisasi itu berpacaran yang baik dan benar itu bagaimana. Ya. Karena saya pikir yang tadi kalimat yang kuliah sampai berpacaran itu membuat kita semangat itu sebenarnya kalau orang paham tentang dia punya definisi saya pikir itu masuk akal. Well saja. Well saja karena dong paham ini. Tapi karena kita tidak paham dan
kasus ini juga sebenarnya harus terbuka. Orang tua semenjak anak itu dia sudah mulai remaja, sudah mulai duduk di bangku SMA lah atau sampai perkuliahan tuh harusnya sudah mulai edukasi kayak begini tuh sudah harus ada. Ya. Jangan sampai nasi sudah jadi bubur baru kita mau kasih nasihat dari belakang. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi kan ada banyak kasus kan kalau orang anak muda kadang pacaran sambil kuliah, hamil di tengah jalan. Nah itu Kasus. itu sudah memang banyak. Baru putus kuliah. Kan kasihan orang tua, apalagi orang tua yang memang dari susah. Kalau anak pejabat enggak apa-apa, uang masih ada, investasi yang lain masih ada. Dan kita bicara masalah jangka panjang manusia Papuanya. Hasil pacaran terus tiba-tiba hamil, anak itu lahir dan anak itu kan titipan dari Tuhan. Harus bagaimana maksudnya dia kehidupan kasih sayangnya terus terhadap kedua orang tua. Bayangkan kalau kedua orang tua sudah pisah, kedua orang tua saja tidak akur, jatuhnya ke anak ini. Sedangkan anak ini nanti dia bertumbuh, dia lihat contoh pertama, guru pertama kan dari orang tua ini. Orang tua saja sudah begini, nanti anak itu tambah liar lagi, lebih liar. Jadi memang ini dia sebenarnya panjang sekali. Ya, ada berhubungan. Betul. Ada hubungannya. Kalian setuju dengan, saya tanya kalian berdua ini, bagaimana kalian bisa jujur ketiga? Kalian berdua pernah nonton porno? Saya pernah nonton. Luar biasa. Satu dia. Saya sebagai laki-laki yang normal. Saya baru nonton dari tadi. Oh luar biasa, salam dulu. Berarti suka. Suka. Jangan suka, lebih dari suka. Iya, jadi Suka. itu kita normal. Jadi kita harus nonton porno. Menurut opini Anda, Pak Kogoya? Karena ya bagian dari untuk kalau pribadi saya tuh kalau kenapa nonton porno, karena menurut saya buat saya itu sebuah kenikmatan tersendiri dalam otak saya. Jadi kalau saya tidak perlu berhubungan intim, tapi ya kita nonton juga sebuah kenikmatan yang tersendiri. Hiburan ya. Dan saat nonton itu tidak akan membuat pikiran negatif untuk melakukan sebuah tindakan terhadap orang lain atau perempuan lain. Sudah mulai nonton, sudah kenal pornografi tahun berapa? Itu tahun 2000 berapa nih? 2010. Wah, lama sekali ya. Ya lama. Itu sudah sejak ada internet itu ya. Iya, dulu tuh iya. Sejak ada internet 2010. Malah tidak ada internet tuh gimana? Kalau panel Pertanyaan itu yang Kalau kalau saya sendiri sih sama, semenjak ada internet memang sudah nonton. Mungkin dari waktu internet, mungkin waktu saya masih SMA atau SMP kelas 3 itu memang sudah pernah nonton. Tapi sampai saat ini tidak macam yang terlalu kecanduan sampai yang harus nonton tidak begitu. Sekedar kita tahu saja bahwa kalau film porno tuh begini. Bapak jujur, saya terakhir nonton kapan? Kalau terakhir nonton mungkin saya tidak tahu karena saya aktivitasnya padat. Kadang kalau orang kurang lebih ada dalam tahun ini atau tidak? Ada kan tidak? Karena itu privasi. Akan tadi itu bukan privasi. Itu bukan masalah privasi. Bapak sabar lu, Bapak berdua sabar lu. Bapak punya pertanyaan kan begini. Bapak dalam tahun ini terakhir kali kapan nontonnya? Begini, saya mau kasih tahu begini. Orang yang tidak punya aktivitas, kadang dia cenderung lari ke hal-hal yang kayak begitu. Betul. Ketika kita punya aktivitas full dari pagi sampai sore, kita mau buka barang begitu tidak ada di otak sini karena aktivitas padat. Jadi memang Bapak bilang saya terakhir kapan nonton film begitu, saya tidak tahu kapan, saya lupa juga. Mungkin waktu buka-buka nonton TikTok, bardong goyang apa nih, oles apa nih, goyang TikTok, pantat yang kasih lari kiri kanan apa, pantola. Dong baku cium apa kayak baku ramas lah apa, itu mungkin sudah hal biasa kayak tidak terlalu. Tapi yang sampai kita harus masuk di dia punya situ sampai yang buka dong baku naik apa begitu mungkin tidak sampai ini. Mungkin tuh bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan lah. Ya, betul. Jadi ada dua perbedaan nih. Betul. Ya, kalau kita serius ada aktivitas berarti hal-hal yang negatif itu akan semakin berkurang karena kita fokus ke bisnis aktivitas yang lain. Tapi kalau bro sebelah sini beda, barusan nonton. Bro itu hebat sekali. Bro.
Sudah begitu Jangan- begitu jangan jangan- tepuk tangan juga. Bicara biasa saja. Tidak, itu cuma hanya ini saja. Itu kan hiburan, Pak. Mewakili kita semua, hanya Karena begini, ada satu kasus di tanah Papua tuh banyak ibu-ibu, banyak perempuan-perempuan tidak puas dengan pasangannya, Bro. Pasangannya. Dan ini harus jadi edukasi semua yang nonton. nah sepakat. Kalau orang nonton film porno tuh halal, Bro. Menurut saya halal. Iya, saya pikir Halal. begitu. Karena kepuasan seksual itu wajib. Kau jadi laki-laki kau harus memuaskan kau punya istri. Kalau kau tidak mampu memuaskan kau punya istri akan selingkuh. Kau jangan sakit hati karena kau tidak mampu memuaskan kau punya istri. Begitu. Nah, itu oh iya betul. Jadi kita belum ada istri, ini betul. Jadi sekarang Bapak jelaskan. Tapi Kan? ya, Iya toh. tapi itu memang masuk kayak ada standar-standarnya. Maksudnya kalau posisi kita dua ini kan masih bujang ini. Ya itu pelajaran Tidak buat mungkin kamu kita berdua. lampiaskan barang itu ke Anjing lah. bukan. Kalau Pak mungkin biasa kayak anjing kah, sapi kah gitu. Tidak, tapi saya sepakat Ya, dengan asalkan dia mau. tapi saya sepakat dengan yang kalimat edukasi tadi. Ya. Edukasi itu saya pikir ini sangat penting sekali buat kita belajar barang ini. Tidak harus sekarang kita tutupi dia atau kita kemas Ya, dia lagi. Tapi kita ini bisa jadikan apa ya? Diskusi rumahan lah. Maksudnya Betul. sudah harus bisa umum ini. Gereja Mau juga wajib bicara. Gereja juga wajib bicara. Jangan kita jadikan hal ini kayak terlalu Tabu. spesial atau terlalu tabu sekali gitu. Karena nih kita karena begitu anak-anak ini jadi penasaran. Barang ini kenapa ini don tutupi-tutupi. Jadi don penasaran, don searching sendiri. Betul. Jadinya dong ketika nonton habis itu mulai muncul ingin coba dan Ingin lain coba. sebagainya. Nah, baru pemahaman tadi kembali lagi ke topik awal, pemahaman tentang definisi tentang berpacaran Ya. tidak paham. Jadi ketika orang sudah berpacaran, sayang, kau mau tidak jadi sapu pacar? Iya mau. Oke, coba sekarang kau foto ini dong, buka kau celana, buka ini. Kalau dia tidak mau, kau berarti tidak cinta saya, tidak. Jadi kita betul-betul jangan senyum, serius ini. Maksudnya itu yang sedang Ada terjadi. kabar. Tapi itu banyak, kasus banyak ya. Tapi itu, jadi kita barang ini sudah harus kita buka dia, tidak boleh kita tutupi lagi. Betul. Untuk generasi saat ini yang sudah teknologi yang sudah sangat maju. Kalau orang tua tidak akan jelaskan, teknologi yang akan jelaskan, jadi bahaya. Betul. Tapi teknologi kalau yang jelaskan dia lebih lari ke hal yang negatif. Betul. Saya pikir sepakat dengan beliau pendapat kalau ketika barang sesuatu yang tidak diajarkan atau tidak bicarakan baik-baik, itu sesuatu yang penasaran dan kepingin tahunya tinggi dan orang akan cari tahu dan itu sebuah nilai yang tinggi. Kayak contoh begini, ketika pemerintah negara ini Indonesia dalam hal ini dong menangani hal ini kayak di website segala macam ini dong apa Tutupi. blokir. Tapi ada cara-cara lain untuk masuk di itu. Ya dalam tanda kutip ada Ada ya, web, aplikasi. ini akun aplikasi lain Iya, misalnya, iya. misalnya ada itu Tor. Iya ada VPN segala macam. Iya. Ya itu bisa. Itu edukasi buat adik-adik yang Iya. suka nonton porno. Ya, Berarti bapak suruh ajak nonton tidak? tidak ini kita. Suruh ajak nonton kau atau ajak berantem? Itu urusan mereka begitu. Kan kita beredukasi. Oh iya betul. Iya lanjut apa? Jadi jangan ke pikiran ke sana langsung. Jadi begitu bro, kembali ke tadi. Kalau dalam rumah tangga pengen bertahan lama, wajib berhubungan dengan berbagai macam gaya. Itu penting. Kepuasan seksual itu penting. Begitu. Pak berdua kalau Tips yang kita iya. dapat ya. Iya, jadi maksudnya Pak itu berdua tuh kalau bagus. Pak berdua kalau besok punya istri, kalian paling tidak praktek lah apa yang kalian dapatkan dalam pornografi. Ya, Oh. gaya Jadi bebek, itu seni begitu. gaya ikan, bebek, gaya anjing, ikan berenang. gaya babi, gaya sapi bisa juga. Ish, memang. Saya tidak bisa bantai karena beliau sudah melewati hal itu. Jadi kadang-kadang orang kita orang Papua kadang tidak sadar bagian itu. betul. Varian seksual itu penting sebenarnya untuk bagaimana tong ini tetap baku sayang. Betul. Tapi kadang ada pada banyak kasus juga kadang karena suami-suami punya istri tidak mengerti bagian psikologi untuk laki-laki. Laki-laki kan mungkin kadang butuh variasi berhubungan seksual yang lebih Ya. yang berbagai macam gaya, tapi perempuan kadang hanya tidur satu arah saja, itu kan berpengaruh juga buat laki-laki.
tidak ada ereksi namanya. Oh, pantasan kenapa? Jadi perselingkuhan terjadi karena ada perempuan simpanan yang bisa kasih kepuasan seksual yang sedikit maksimal, sangat maksimal. Akhirnya perselingkuhan yang terjadi. Nah ini sebenarnya penting buat Berarti masih dalam berhubungan itu apa kurang lebih harus dua-dua aktif begitu dalam. ya itu penting dua aktif. Iya, kalau satu pasif berarti Ya pasti ada sedikit ya ketidakpuasan, kecolongan. Atau menurut saya ada sebuah laki-laki sendiri yang aktif ya sama saja. iya. Harus Iya dua betul. aktif. Capek juga toh. Digoyang-goyang terus kayak dia kayak kita main ya beda mati begitu. Oke, jadi arah pembicaranya saya paham. Sekarang kita bahas tentang kenapa laki-laki itu dia bisa keluar dan dia selingkuh dengan perempuan-perempuan lain yang keluar, mungkin mereka bisa kasih nilai plus-plus atau kepuasan tersendiri. Nah, itu kayaknya edukasi yang bagus juga untuk kita bisa ini lagi. Ya, jadi bagi saya buat semua perempuan dan semua ibu-ibu, tolong beri kepuasan seksual kepada suami yang baik. Karena itu dasar sekali kita bisa. Kalau tidak ada kepuasan seksual yang baik, pasti saja akan ada perselingkuhan terjadi karena tidak puas. Karena perempuan tidak bisa kasih servis yang baik. Nah, ini kita bicara normal ini. Begitu. Iya. Bagaimana menurut pendapat Anda? iya, maksudnya itu saya mau berkomentar tentang ini karena saya belum berkeluarga, jadi mau bicara ini tidak bisa segampang itu. Karena saya belum punya istri, jadi berpengalaman dalam hal itu yang Tapi kan sudah pernah jajan di luar ya? ya masalah jajan ya jajan, tapi ya bayangkan berhubungan istri ya, itu beda tuh. Bagaimana Pak? Betul. Ya. Bapak pernah jajan ke tidak? Pernah pasar raya. Sebelum jajan Oh iya iya, juga. iya. Itu sudah oke fix. Jadi Itu sudah. sebelum menikah, kalau sebelum Iya, menikah sebelum tuh menikah. saya sudah bilang playboy gitu. Tapi ya, Tapi setelah nikah itu sudah batasi diri. Istri satu saja Istri satu saja. sampai selamanya. Masa istri satu saja boleh jajan atau Tidak, satu saja. Karena begini, ke sini kan semakin sibuk dengan banyak aktivitas. Jadi semakin banyak aktivitas itu juga tidak ada gairah seksual yang begitu ini. Gitu. Untuk jadi memacu kita untuk berhubungan. dan jadi kayak kalau kita belum pernah berpengalaman dengan istri, jadi belum kawin juga, belum nikah belum. Jadi ketika berhubungan dengan istri dengan berhubungan dengan perempuan mungkin bayaran 200.000 kah 300 video toilet segala macam lah, itu apa beda-bedanya? Mungkin rasanya bagaimana? Ya, kalau bagi PSK ya, pekerja seks itu kan mereka akan lebih memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ya, gitu. Jadi kau minta kasih masuk di mulut, dia akan mau. Gitu. Oh, Lihat pantat juga ada mau. wow, Lihat kaki begini dia ada mau. Nah itu kan pekerjaan mereka. Iya, betul. Tapi yang harus dijaga adalah perempuan jangan jadi istrimu harus disepakati dulu. Harus jujur. Kesepakatan bersama. Sayang saya Jajan sama tuh berhubungan seks itu begini. Yang penting istrimu mengerti. Kadang masalah yang paling urgen itu perceraian terjadi. Satu paling urgen tuh servis dalam ranjang itu penting. Bagi perempuan harus servis suaminya. Laki-laki juga harus mengerti perempuannya. Jangan sampai laki-laki cepat menyerah, itu juga bahaya. Gitu. Nanti perempuan balik tertawa. Gitu. Nah, itu bahaya juga. Jadi gantian perempuan yang cari di luar. Iya Begitu. betul. Jadi Berarti kita tidak perlu cepat menyerah, harus belajar untuk daya tahannya. Ya cukup berapa menit lumayan lama begitu. Ya begitu. Jadi dalam berhubungan. Tapi yang sekarang saya tanya nih, yang tanya kepada beliau nih kawan, untuk berhubungan ini biasanya kalau dalam hubungan antar suami istri ini biasa kebanyakan dilihat tuh aktif di pemerintah lagi perempuan atau laki-laki gitu. Biasa dong minta itu. minta jatah. Minta EO. Iya. Kau terlalu lama sekali.
Ya saja kakak. Pikir nanti nih. Pemirsa dan tertawa. Kembali aktif ke perempuan. Laki-laki. Laki-laki yang biasanya lebih nafsu tinggi gitu. Jadi ini penting jago. Jika yang penting istri bisa mengerti itu. Betul. Karena menurut saya seks itu terapi gitu. Memberi terapi, memberikan kelegaan. Ibarat seperti Iya betul, masuk akal juga. Kita ganti oli tidak ganti oli bagaimana ini? rusak. Jadi berpengaruh ke gen kalian begitu. Jadi gen itu gen yang subur perlu harus bikin anak cepat. Jadi saya tantang kalian bukan bikin anak cepat, tapi di usia subur harus punya anak supaya anak ini bertumbuh juga kuat. Kalau di usia 30-an sampai 40-an baru bikin anak juga bertumbuh juga loyo-loyo karena gen semakin mati. Betul. Nah, itu hanya pengalaman saya. Jadi maksudnya bagaimana apa kawan? Jadi kita kawin dulu baru nikah atau nikah dulu baru kawin? Sedangkan maksudnya begini, pertanyaan begini, kan dalam gereja tuh atau dalam pokoknya kita ajaran itu kalau perempuan sudah nikah itu kan tidak boleh diceraikan toh. Walaupun ada pemimpin tertentu yang mengatakan kalau itu boleh diceraikan saja gitu dalam hal pimpinan gereja. Tapi maksudnya menurut saya ini, kalau perempuan tersebut tidak melahirkan anak bagaimana ini? Ya itu kan ada. Atau maksudnya kita tes kawin dulu, punya anak satu baru nikah. Kalau saya sih kembali ke komitmen pribadi, begitu. Dan juga kita kan lihat perempuan ini kan juga kadang kita kan belajar psikologi juga tuh lihat perempuan dia bisa subur ke tidak gitu. Nah, kalau perempuan jajan banyak otomatis lah dia kemungkinan besar mau dapat anak tuh 0%, tidak ada kosong. Kalau perempuannya baik-baik ya dia terjaga, tidak banyak berhubungan, pasti cepat kita bisa dapat anak cepat. Karena berpengaruh di situ. Benar. Jadi ya bagi teman-teman yang perempuan yang sedang nonton mungkin jaga kekurusan, jaga keperawanan itu penting. Kalau pas ini sudah perawan kah belum? Saya sudah. Saya sudah perawan. Jadi begini maksudnya pemirsa Jangan tanya saya saja, tanya sebelah kan. sudah mewakili di sana. Masalah perawan dan tidak sekarang kita tanya benar. Tidak, ini sportif, kita sportif bro. Maksudnya kan pertanyaannya ke situ, jadi tidak perlu lagi lemparkan ke sini. Kalau dia itu tidak perlu tanya, sudah otomatis. Tapi karena kita dua ini, kita Itu sudah mewakili, sudah saya. Kalau bro sendiri? Saya pikir sudah mewakili kan. Jadi politis. Bukan begitu. Intinya kita bukan masalah, kita sebenarnya bicaranya bukan masalah tentang kok sudah atau belum, bukan. Tapi kembali ke yang tadi itu sebenarnya. Pacaran dan seksual, pacaran dan sekolah ya. Bapak kenapa masih senyum-senyum terus? Jadi bukan masalah sudah perawan dan Ini tidak dibanting. Baji, balik ke sana. Kita cut iklan sudah oke. Ya, jadi terkadang semua orang di dunia ini kadang susah jujur begitu. Kenapa? Jujur tuh sebenarnya kunci dari semua kesuksesannya. Bagi semua teman-teman yang sedang nonton, kenapa saya harus bertanya tentang sensitif sekali? Kalau bicara saya belum perawan ya saya sudah perawan. Iyalah. Itu Bapak punya istri bagaimana? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut. ya. Gitu. Jadi bro lanjut. Yang saya mau tanya satu poin sini itu, nah untuk masalah kita cetak anak, buat anak atau tidak itu kan itu bagian dari kebutuhan dan penting. Apalagi di masa-masa kita produktif. Karena kita punya istilahnya yang saya biasa baca sperma ini masih sangat produktif dan masih sehat dan lain sebagainya. Nah yang saya sekarang agak keluar sedikit, kita membuat anak ini setelah kita punya istri hamil dan ketika dia melahirkan,
Nah sekarang tanggung jawabnya nih yang kita Nah, harus pikirkan. itu penting sekali. Kadang orang kebanyakan hanya pikirnya tuh saja. Oh itu artinya apa ya? Coba. itu Seks itu tuh pertanyaan yang sangat saya pikir tidak penting. itu seks, itu bahasa daerah. Nah itu bapak itu dia cuma alihkan ini saja. Iklan. Jadi yang satu sisi yang harus kita persiapkan tuh pertanggungjawaban. Jadi ketika kita sudah cetak, apakah kita siap bertanggung jawab kah tidak Ya, dengan itu penting. titipan yang sudah Tuhan kasih. Ya, betul. Jangan kita hanya jago heo, tapi kita tidak bertanggung jawab. Jadinya sampah masyarakat. Setuju. Jadinya malah anak-anak ini tidak produktif. Betul. Jadinya mereka malah Terlantar. dan malah bikin ya istilahnya tadi itu sampah Oke. masyarakat. Terus bagaimana kan kita Papua ini kan butuh apa generasi. Masa kita banyak dalam kutip banyak kan bicara begitu. Ada termasuk saya juga termasuk banyak orang. Papua ini butuh generasi harus bikin anak banyak gitu. Nah maksudnya dari kamu bicara itu. Kalau menurut saya itu bikin anak banyak welcome boleh saja. Tetapi kalau kau bisa bertanggung Ya, jawab, saya intinya pikir itu itu bertanggung jawab. itu tuh fair saja masuk akal. Tetapi kau bikin anak banyak terus kau Baru tidak kasih bertanggung jawab, dia punya biaya Makan kehidupan, dia punya kasih sayang dari kedua orang tua, terus dia punya biaya sekolah dan ini kan kalau kita mau bicara ini sangat luas sekali. Baru saya pikir tuh ya anak 1-2 tapi kalau kita bisa bertanggung jawab saya pikir itu lebih dasar lagi lebih cukup. Ya, itu lebih. Betul. Kita juga Dia malah 1-2 tapi lebih dibanding apa istilahnya apa produktif lah, dia malah lebih bisa bertanggung jawab. Terus anak itu juga jadi anak yang bertumbuh tidak menyusahkan orang lain. iya, dia bisa jadi berkat buat tanah ini, buat keluarganya, tidak menyusahkan orang Ya. tua dan lain sebagainya. Ya, menurut saya kalau mau kawin banyak boleh, tapi yang penting bertanggung jawab. Kalau kawin malam bertanggung jawab. Ya, anak banyak boleh, yang penting anaknya tidak terlantar. Nah itu Yang penting kok bisa didik semampu didik semua anak-anak yang bro kawin atau bro jadikan mereka sebagai bagian dari bro itu. jadi mungkin menurut saya umur-umur produktif ya kita masih muda, bikin kita harus kerja keras dulu, Saya setuju harus punya penghasilan. penghasilan sendiri dulu. Penghasilan, punya paling tidak memberi jaminan buat keluarga perempuan. Ya Karena kok kan bawa keluar perempuan dari rumahnya dia nih. Dia sepakat. nyaman dan dia punya bapak kasih jaminan hidup yang jelas, kasih makan yang jelas. Kok bawa orang anak keluar. Jadi paling tidak kok sudah kerja dulu, kerja punya pekerjaan yang jelas baru pergi saya kerja. Misalkan waktu saya 2019 nikah kan saya pergi minta langsung begitu ketahuan saya pacaran dan saya punya istri. Saya Pacaran dulu berarti. Setelah kuliah baru pacaran atau sebelum? setelah kuliah baru saya pacaran. Tapi waktu di kuliah saya banyak jajan, tapi itu tidak resmi Ya karena jajan kebutuhan itu ya sudah. karena nakal gitu. Apa juga muka jajan begini ya pas otomatis. Ya, itu Ya, ya. hal-hal normal saja. Jadi masuk minta ke Masuk setelah datang dari Jawa 2019 pulang saya pacaran. Ketemunya di tempat demo. Akhirnya keren. demo Free West Papua. Nah, setelah itu kita ketemu ngobrol-ngobrol, chemistry kesamaannya dapat. Saya cerewet, istri saya tidak cerewet, diam. Dan sebenarnya saya pikir itu nyambung bagi saya. Jadi akhirnya baku jemput akhirnya sudah nyaman, pacaran ketahuan, dipanggil keluarga saya panggil. Akhirnya waktu itu saya berani menghadapi karena saya kerja, posisi jaminan saya jelas. sudah kerja Dan luar saya biasa. juga beri janji kepada keluarga perempuan juga, saya bilang saya kerja, saya akan jamin anak kecil kalau misalkan kita nikah saya akan bertanggung jawab. Luar biasa. Jadi inti dari itu saya bilang kuliah sambil pacaran itu bohong. Ya. Jadi Nggak benar. saya ingat juga. Jadi kayak itu juga orang tua, apalagi kita yang daerah pegunungan tuh orang tua sudah kasih contoh. Ya. Laki-laki ketika mau masuk ambil orang punya anak perempuan, kita harus sudah bisa bikin pagar, Ya. sudah harus bisa bikin kebun berapa Ya, beden. Sudah pokoknya hal-hal kayak begitulah, itu baru namanya laki-laki. Ya. Malah kadang perempuan yang masuk sendiri lagi. Ya begitu. Karena dong saya lihat itu laki-laki ini bisa bertanggung jawab ini. Karena perempuan dorong berpikirnya tuh jauh ke depan. Betul. Tapi Sapu kadang anak kita laki-laki tuh berpikir hanya sebatas itu. Sesaat. Sesaat. Ya, kalau macam mau rasa berhubungan seks carilah perempuan jalan.
Kalau mau jadikan istri, ambillah perempuan rumah. Ya, Karena dia akan berhidup, jaga tanam lutut di rumah, dia akan berdoakan bapak sebagai suami, saya sebagai suami, dia akan berdoa. Begitu. Jadi Pak berdua lebih bagus punya pekerjaan, baru ambil anak perempuan tuh orang tua akan mendukung. welcome sekali. Nanti orang tua pertama kali akan bertanya bahwa, dia kerja di mana, Bin? Dia sudah selesai kan tidak? Ya. Betul. Kalau sudah kerja, sudah kuliah, 100% secantik bagaimanapun orang tua tetap akan serahkan kepadamu, Jago. Sepakat, luar biasa. Karena jaminan jelas, sudah sarjana, sudah karir, bagus kerja. Buat teman-teman yang lain belum kerja, baru pacaran hanya semangat lebih bagus, jangan korbankan anak perempuan, orang tua anak. Betul. Kalau jadi laki-laki yang gentleman ya kerja dulu, baru minta orang perempuan anak. Siap. Paling tidak harus punya rumah dulu, tapi yang penting jaminannya kok kerja gitu. Betul. Karena akan kalau menghidupi dia nih. saya begitu. melihat ini ada satu hal toh. Jadi ketika kita pacaran apa ini, bukan hanya dari orang tua saja mengatakan hal itu, tapi dari perempuan sendiri kadang-kadang dong pacaran lama. Itu udah mulai, kamu hanya kasih makan saya dengan cinta kah? Cinta jamin saya hidup kah? Begitu. Ini yang begitu. Jadi sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab. Pastikan dia punya tujuan sukses, punya usaha, punya segalanya yang bisa menunjang untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga ini. Mungkin kecilnya dia begitu. Itu sudah cukup begitu. Betul. Jadi kalau tidak ada ini baru pasti akan satu itu harga diri laki-laki hancur. Ya. Kalau dalam tanda kutip orang lain bilang begini, apa yang lagi begitu. Ya. Gue regai begitu. Itu pakai bahasa Lani. Jadi orang tidak punya apa-apa begini, jadi harga rendah sekali laki-laki tapi direndahkan di bawah sekali. Ya. Jadi tidak tunjukkan, tidak melihat sebagai kepala rumah tangga, Betul. tapi sebagai ekor rumah tangga dari si perempuan tersebut. Betul. Kalau dari saya mungkin untuk saat ini kita orang Papua sudah sedikit, jadi bagaimana kita bisa saling baku jaga antara kita-kita, entah itu laki-laki atau perempuan. Terus yang kita laki-laki juga jangan jadi playboy atau macam apa. Sebelum nikah kita jangan kasih hancur adik-adik yang di bawah, dan adik-adik perempuan juga jangan gampang sekali tergoda dengan laki-laki yang mulut-mulut manis dan lain sebagainya. Ya, betul. Betul, itu sering. Karena Mulut sekarang manis itu mengorbankan perawan. ya Targetnya itu saja. Laki-laki mulut manis itu biasanya share dong perawan. Setelah kasih hancur dong kasih tinggal. nah Ganti lagi. itu yang sangat bahaya, itu yang sangat disayangkan sekali. Betul. Karena kita orang Papua sedikit, jadi kita mau ke depan kita orang Papua ini semakin istilahnya bertumbuh, tapi dengan kualitas-kualitas yang unggul begitu dalam hal manusia. Saya setuju. Ya. Wow, luar biasa. Terima kasih bro berdua sudah mau berbagi tentang pacaran dan seksualitas, pacaran yang sehat dan juga pengalaman hidup. Sudah mengatakan jujur, apakah sudah pernah berhubungan seks. Nah, itu bagian dari sebuah uji mental. Bagaimana Bapak berdua menyatakan sebuah perasaan yang memang kadang orang susah sekali untuk berkata jujur. Tapi Pak berdua sudah berkata jujur, itu satu batu loncatan yang sangat luar biasa, dan itu satu kesuksesan akan berpihak ke Pak berdua. Karena Betul. semua orang di instansi manapun, di korporasi manapun, di bisnis apapun butuh kejujuran. Amin. Itu kunci. Jujur itu kunci ya teman-teman. Nah, satu Jujur. hal itu sesuatu yang kami tahu, sesuatu yang kami lihat, dan sesuatu yang pengalaman baik harus kita share, Yes. harus kita bagi. Setuju. Tidak boleh disembunyikan. Hanya orang primitif yang akan sembunyikan ilmunya. Ya, setuju. Jadi jujur, kalau sudah punya istri bilang saya sudah punya istri. Ya. Jadi jujur, kalau sekarang saya Yang sudah belum punya suami datang ke kami dua. Ya. saya sudah punya suami, bilang saya sudah punya suami. Bolehlah lamaran, bawa lamaran kedua. Mereka ini cari dan pun nama akun ini, pasti dia pun nama akun Facebook. Now di sana. Now, Lau. lau. Nggak, bercanda. Jadi kalian boleh cari mereka di Facebook. Bolehlah cerita. Saya berharap semua keluarga yang lain bisa bahagia. Utama untuk mempertahankan kehidupan yang sejahtera, bahkan harmonis. Itu adalah yang penting. Bertanggung jawab,
bagaimana suami dan istri aku mengerti dalam ranjang itu penting gitu ya. Dan bagi teman-teman mahasiswa, bahkan teman-teman perempuan, anak-anak muda, kuliah sambil pacaran itu mengkosong. Kata kunci seperti begitu. Pak sendiri mau pesan ke anak-anak muda Papua seperti apa? Atau yang memotivasi Anda, yang memotivasi nelpon? Oke, baik. Mungkin dari saya untuk teman-teman muda yang ada di luar sana, sekarang masanya kalau memang masih dalam sekolah, fokus saja di sekolah. Yes, Masa yang masih ada di dunia studi, fokus saja di dunia perkuliahan dan lain sebagainya. Karena setiap kita ini ada masanya. Masa untuk kawin, masa untuk menangis, masa untuk lahir, masa untuk meninggal, semua ada masanya. Jadi fokus dengan situasi yang ada saat ini. Jadi kalau memang masih kuliah ya fokus kuliah, sekolah ya fokus sekolah. Kalau sudah selesai ya masa untuk mau cari pacar ya fokus di situ. Untuk dapat yang terbaik, untuk kedepannya lebih baik lagi. Yes. Sekian Bro, dan terima sendiri? kasih. Kalau saya sendiri ya mungkin teman-teman dimanapun berada, kalau mau kuliah atau mau nikah atau kawin duluan, tinggal pilihan ada di saudara. Jadi kami pesan tadi yang kami sampaikan itu apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat. Jadi kami tidak akan mengulang lagi, tapi semua hidup baik atau buruk dan ke depan itu ada tergantung di pribadi masing-masing. Ya, betul. Jadi pilihan ada di masing-masing. Jadi biar renungkan dan evaluasi diri. Yes. Terima kasih. Salam hangat dari kami Tanah Papua. Salam kompak. Salam kompak. Salam kompak FWP. Love you.